Thailand harus pulang lebih dulu karena kalah melawan Arab Saudi di Piala Asia U17 ini. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Supporter Timnas Indonesia. 3 wakil dari ASEAN yang mengikuti turnamen Piala Asia kelompok usia U17 akhirnya tumbang perdana Thailand. Thailand tergabung di grup A bersama Uzbekistan, tuan rumah Arab Saudi, ada Cina dan Thailand sendiri. Dalam 2 pertandingan awal melawan Uzbekistan, Thailand harus menyerah dengan skor 4-1. Kemudian di pertandingan kedua, Thailand juga harus menyerah dengan skor 1-3 melawan Arab Saudi. Meskipun unggul lebih dulu dengan skor 1-0 di menit 19, sayang tidak bisa dimanfaatkan dan harus menerima comeback dari tim Arab Saudi dan kalah. Dengan 2 kekalahan jelas Thailand tidak bisa maju ke babak selanjutnya atau lolos ke Piala Dunia U17 dan Thailand harus angkat koper lebih dulu di grup A bersama Cina. Karena Cina sendiri mengalami 2 kekalahan juga melawan Uzbekistan 2-1 dan melawan Arab Saudi 2-1. Jadi klasemen grup A sementara ada Uzbek di nomor 1, disusul Arab Saudi, Cina dan Thailand di paling bawah klasemen grup A. Jadi Arab Saudi dan Uzbekistan dipastikan lolos ke penyisian grup dan lolos ke Piala Dunia U17. Sedangkan Cina dan Thailand harus angkat koper meskipun masih ada 1 laga terakhir antara Cina dan Thailand. Selanjutnya wakil dari ASEAN masih ada Timnas Indonesia yang nanti malam akan bermain di pertandingan keduanya menghadapi Zaman. Belum pernah bertemu untuk kelompok usia U17 baik Timnas Indonesia maupun Zaman, tapi laga nanti malam jelas krusial. Jelas laga penting bagi Timnas Indonesia maupun Zaman karena kedua tim sama-sama berharap untuk meraih kemenangan pada laga nanti malam. Karena dengan menang pastinya akan membuka jalan lebih lebar untuk lolos dari fase grup ini. Dan jika menang, kemungkinan besar akan lolos ke Piala Dunia U17. Karena seluruh kontestan di grup ini yang nomor 1 dan nomor 2 lolos kualifikasi grup, jelas akan lolos ke Piala Dunia U17 tahun 2025 ini yang diselenggarakan bulan November nanti di Qatar. Karena memang kuota Asia sendiri totalnya 9 ya. 1 tuan rumah Qatar plus 8 tim yang lolos dari Piala Asia, penyisian grup Piala Asia 2025 ini. Indonesia sendiri akan tampil percaya diri karena di laga perdana melawan Korea Selatan mampu memenangi pertandingan itu. Dengan itu jelas Timnas Indonesia U17 akan datang ke pertandingan nanti malam dengan percaya diri yang tinggi, semangat tim yang luar biasa, dan fighting spirit yang luar biasa karena memang di laga perdana mampu menaklukkan salah satu kandidat juara Piala Asia 2025 ini. Tapi Yaman juga tidak akan serta-merta melepas pertandingan begitu saja. Dengan kemenangan 2-0 atas Afghanistan memastikan Yaman tampil percaya diri. Jadi nanti malam diperkirakan pertandingan akan sengit, akan seru karena memang krusial untuk kedua tim, baik Timnas Indonesia maupun Zaman. Jadi siapa kira-kira yang akan memenangi pertandingan nanti malam? Apakah Timnas Indonesia atau Timnas Zaman? Meskipun tidak pernah bertemu, 4 pertandingan terakhir kedua tim sama-sama berbanding sama karena 3 kali menang dan 1 kali seri dalam perjalanan menuju Piala Asia 2025 ini, baik dari kelas kualifikasi
Dan di Piala Asia ini sendiri, Yaman juga menorehkan hasil yang sama dengan 3 kali menang dan 1 kali seri. Yaman seri melawan Vietnam 1-1 ketika kualifikasi Piala Asia kemarin. Dan kita tunggu saja racikan pelatih Coach Nova Arianto. Apakah akan bermain tetap sama seperti pada laga melawan Korea Selatan kemarin, atau akan sedikit terbuka bermainnya untuk menyerang dan mengalahkan Yaman? Karena memang jelas tim Yaman dan Korea Selatan pasti akan bermain berbeda. Gaya permainannya jelas berbeda. Tim Timur Tengah biasanya lebih pelan, lebih lama memegang bola, dan yang jelas adalah drama-dramanya di lapangan. Biasa kesenggol dikit jatuhnya lama, apalagi kalau dalam posisi menang. Itu perlu diwaspadai dan jadi catatan khusus oleh Coach Nova untuk menginstruksikan pemainnya agar pemain timnas U17 tidak mudah terpancing dalam laga nanti malam. Tetap fokus, menguasai mental, sabar, dan jangan terprovokasi. Karena memang tim-tim Timur Tengah sangat terkenal dengan triki-trikinya, drama-drama di lapangan. Jadi kita tunggu saja pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Yaman nanti malam jam 10, disiarkan langsung oleh salah satu stasiun televisi nasional. Dan nomor 3 wakil dari ASEAN ada Vietnam, yang kemarin mengejutkan juga seperti Timnas Indonesia mampu menahan imbang Australia dengan skor 1-1. Vietnam ini masuk di grup B, dan grup B ini grup neraka ya, karena jelas di sana ada Jepang, Australia, Uni Emirat Arab, dan Vietnam. Vietnam akan sangat berat sekali, memang diprediksi dari awal akan sangat berat untuk bisa lolos ke fase selanjutnya. Cuman dalam pertandingan perdana jelas Vietnam mampu meraih positif dengan mampu mempertahankan poin dengan Australia dengan skor 1-1. Dan itu jelas akan menambah motivasi, semangat tim untuk menghadapi laga kedua nanti malam melawan Jepang. Karena memang di grup ini semua negara yang bersama Vietnam langganan juara ya. Jepang U17 sendiri merupakan langganan juara dengan rekor paling banyak juara 4 kali, dan terakhir juara tahun 2023 ketika digelar di Thailand kemarin. Jadi Jepang di Piala Asia 2025 ini merupakan juara bertahan. Ada Australia yang beberapa kali masuk ke semifinal Piala Asia U17 ini, sudah 3 kali lebih kurangnya Australia masuk sampai fase semifinal. Kemudian ada UAE, termasuk tim Timur Tengah yang luar biasa hebatnya. Jadi dengan hasil seri melawan Australia merupakan modal yang luar biasa untuk timnas Vietnam menghadapi laga kedua melawan Jepang. Dan Jepang pastinya akan berusaha untuk mempertahankan atau memenangi pertandingan agar bisa sesegera mungkin lolos dari grup B ini. Jadi kira-kira apa nanti hasilnya pertandingan antara Vietnam dan Jepang di grup B ini? Dari 3 negara yang mewakili ASEAN jelas Thailand sudah pulang duluan meskipun masih menunggu laga ketiga. Jadi masih ada 2 wakil. Kira-kira siapa yang akan maju ke laga selanjutnya? Harapan kita 2 negara ini bisa maju untuk mewakili ASEAN, tetap berada di Piala Asia U17 hingga sampai titik paling tinggi dalam turnamen Piala Asia U17 ini. Ketik komentar teman-teman, siapa kira-kira yang layak mewakili ASEAN hingga titik tertinggi di kelompok usia U17 ini. Salam waras, salam happy, dan terus berkarya. Ciao.